untuk diketahui, kami akan melakukan verifikasi kepada dalam proses itu ada kemungkinan ada dokumen yang belum memenuhi syarat, misalnya ijazah legalisir atau surat keterangan sehat rohani tapi yang dikasih masuk sehat jasmani misalnya, itu statusnya nanti belum memenuhi syarat. Untuk kemudian kami sampaikan melalui berita acara ke partai politik maupun kepada Bawaslu untuk kemudian diperbaiki. Masa perbaikan itu terhitung paling lambat sampai 3 Oktober 2023. Peserta pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan tingkat provinsi, jenis pemilihan DPRD provinsi, jumlah daerah pemilihan 8 dapil, berupa dokumen syarat pengajuan bakal calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak 1 rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui sidang. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen pengajuan bakal calon dinyatakan diterima berdasarkan lampiran tanda penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana terlampir. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen administrasi bakal calon. Demikian kami kembalikan ke Baik, terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah dengar sendiri dokumen-dokumen diterima. Karena itu kami akan lanjutkan dengan membacakan berita acara hasil pemeriksaannya kira-kira seperti apa, dan saya mohon kesediaan Pak Edi untuk membacakan berita acara. Silakan Bapak Edi. Terima kasih Pak Yos, Bapak Ibu sekalian. Model BA penerimaan pengajuan parpol. Berita acara nomor 220 dan seterusnya tentang penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 bulan Mei tahun 2023, bertempat di KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPU Provinsi telah menerima pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dari partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tingkat provinsi. Dalam penerimaan pengajuan tersebut, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Memeriksa waktu pengajuan bakal calon. 2. Memeriksa dokumen pengajuan bakal calon. 3. Menetapkan status pengajuan bakal calon oleh partai politik. Dan 4. Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, status pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dinyatakan lengkap dan diterima. Adapun data dan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi tertuang dalam formulir model penerimaan pengajuan parpol. Demikian berita acara ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian saya kembalikan ke Pak Bernard. Baik, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya proses penandatanganan berita acara dan tanda penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya penyerahan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita lanjutkan dengan penyerahan plakat maskot pemilu tahun 2024 kepada pimpinan partai politik oleh PLH Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maskot sudah disuruh. Suara satu dan suara pilih. Bapak Yos maju sedikit. Iya, silakan. Kamera di KPU 3, 2, 1. Sejak awal dalam rilis resmi semalam bahwa hari ini telah berlangsung pendaftaran serentak secara nasional. PDI Perjuangan mendaftar dari tingkat DPP partai hingga tingkat DPD. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur kita hari ini mendaftarkan 655 caleg kabupaten kota dan 65 bacalek provinsi dengan total seluruhnya menjadi 719 bacalek. Sistem kami semalam telah terintegrasi dengan caleg silon partai ke silon KPU. Jadi kami mendaftar tidak saja secara manual, dari PDI Perjuangan telah mendaftar membuktikan dirinya sebagai partai yang telah menyesuaikan diri beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga kami mendaftarnya secara digital yang diposting langsung, submit langsung oleh DPP partai dan masing-masing DPD dan DPD partai. Puji syukur puji Tuhan, hari ini secara tidak kebetulan Ibu Ketua sangat bangga dan kami semua sangat bersuka cita. Kami adalah partai politik ketiga yang mendaftar sebagaimana partai PDI Perjuangan. Kami meyakini bahwa ini rahmat Tuhan yang Maha Kuasa atas segini keagungan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami dinyatakan sebagai partai politik yang mendaftar peserta yang ketiga.
Dan kami bersyukur juga atas kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses pendaftaran ini tidak hanya hari ini, tetapi komunikasi yang intens dari hari-hari sebelumnya, sehingga kami dinyatakan sebagai partai politik yang hari ini pemberkasannya diterima dan dinyatakan lengkap. Artinya bahwa pendaftaran PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak ada hal yang serius untuk dikembalikan, tetapi telah dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap. Nanti secara teknis pemeriksaan secara detail itu akan dilakukan pada tahapan verifikasi. Tetapi secara umum sesuai dengan regulasi dan aturan, hari ini kita dinyatakan lengkap dan berita-acaranya sudah ditandatangani dan kami juga sudah mendapatkan tebusan. Kira-kira begitu. Mungkin ada regulasi baru 30%. Ya, kami tadi juga diskusi secara disampaikan langsung oleh Ketua DPD kepada komisioner. Kami berharap dalam waktu dekat itu sudah bounding, sudah final untuk kami bisa melakukan penyesuaian. Prinsipnya PDI Perjuangan sangat taat terhadap konstitusi dan berbagai aturan permainan dalam hal ini, aturan penyelenggaraan pemilu. Karena bagaimanapun hari ini saja secara disiplin PDI Perjuangan menunjukkan sebagai partai yang sangat disiplin dengan pendaftaran secara serentak se-Indonesia. Tentunya nanti dalam penerapan regulasi apapun kami siap menerima itu dalam penyesuaian. Saya terlambat, tapi mungkin satu pertanyaan saja. Optimis mempertahankan kursi yang ada ini atau menambah, Pak? Sekarang kan pemilu yang sekarang ini kan PDIP pimpin DPR, berarti menguasai kursi dewan. Akan mempertahankan atau menambah, Pak? Ya, kami juga berjuang semua tenaga secara gotong royong dan atas seluruh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dukungan rakyat seprovinsi Nusa Tenggara Timur yang hari-hari ini tentunya kami merasakan dukungan yang masih sangat utuh. Kami yakin kami akan menangkan pemilu legislatif 2024. Terkait suksesi pilkada mendatang, apakah PDP juga? Kalau pilkada kami juga sangat siap. Ya, kami menyatakan diri bahwa pilkada itu kami sangat siap. Tapi tahapannya adalah kami tentunya juga harus fokus. Ya. Pertarungan di legislatif ini adalah pintu masuk menuju pintu calon gubernur dan calon bupati dan wali kota di seluruh NTB. Tetapi seperti yang Bapak Ibu saksikan bagi PDI Perjuangan, ya, mulai dari calon presiden saja banyak, apalagi calon bupati dan calon gubernur kami sangat siap. Optimis satu pintu sendiri, Pak, untuk ke depan. Kalau dilihat dari target dan kualitas pasangan yang kami turunkan, kami optimis ada penambah kursi. Punya pintu sendiri untuk maju ke calon. Ya, kami optimis. Ada strategi sendiri? Kalau strategi nggak bisa kita bicara di sini. Kira seperti apa? Sudah punya KTA? Tentunya kami begini, prinsip kami pemilu ini sebagai sebuah sarana untuk mendapatkan simpati dukungan rakyat. Dan skema yang PDI Perjuangan lakukan adalah bekerja dengan semangat gotong royong yang bertumpu pada mesin partai. Jadi adapun pelaksanaan pemilu yang aturannya sangat individual, misalnya nanti kalau belum ada putusan tertutup atau terbuka, tetapi PDI Perjuangan sudah hari ini menerapkan sistem dengan berbagai macam pengembangan, ya, pendidikan kader, sosialisasi dan lain-lain, rumusan strategi-strategi untuk kami bisa memenangkan pertarungan. Tentunya dengan semangat gotong royong dan berdisiplin yang bertumpu pada mesin partai. Pak, kita naik ke nasional sedikit, Pak. PDIP sudah majukan Pak Ganjar sebagai calon presiden, Pak. Mungkin suara-suara dari PDIP NTT ada 10 nama kader yang dicalonkan itu, barangkali ada bocoran dari DPD PDIP NTT, Pak. Maksudnya? Calon presiden. Kalau calon presiden sudah tunggal, Pak. Sudah Ganjar. Tidak, mau calon wakilnya, Pak. Nanti bukan. Akan ada waktu yang tepat, ya. Akan ada di momentum yang sangat tepat sebagai sebuah surprise politik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan itu hanya bisa berhak diumumkan oleh Ketua Umum. Saya tidak punya wewenang untuk itu. Oke, Pak, katakan saja mungkin DPD PDIP NTT sudah mengusulkan 10 nama seperti yang diisukan itu, atau mungkin ada di nanti itu, Pak. Nanti kita tunggu. Oke. Ada Terima kasih. buat para
Ya seluruhnya kita sudah bicarakan secara internal ya, himbauan-himbauannya sudah, kemudian kita juga melakukan berbagai macam sosialisasi, kemudian rapat-rapat teknis kami lakukan. Tentunya kalau himbauan secara umum ya saya rasa tidak elak, gitu ya. Kami sudah melakukan berbagai macam secara internal. Pasti kami lihat itu ada calon-calon yang hari ini ada dari sebelumnya dari parpol lain, Pak. Tapi sekarang itu calon dari Bajul Merah ini, Pak. Berapa laporan dari parpol lain yang bergabung di PDIP, Pak? Sekarang kami bicara tentang proses yang sudah dilakukan. Dan inilah kami persilakan untuk rakyat PDIP. Politik dan berbagai macam rekam jejak dan pencermatan itu langsung oleh DPP dan hak prerogatif Ketua. Sekian. Terima kasih. Pak Sabar. Megah dan tentu yang pertama kita bersyukur ya bahwa NTT terpilih menjadi tuan rumah. Ini bukan hal yang mudah ya, ini kesempatan yang langka dan ya kita bersyukur dan tentu kita memanfaatkan secara baik seluruh proses yang terjadi ya, baik untuk kepentingan negara karena presiden dengan beberapa kepala negara, tetapi juga untuk kepentingan ekonomi dan yang lain-lain. Tentu kita berharap bahwa masyarakat mendapatkan dampak dari seluruh proses ini. Kita yang pertama kita memberikan apresiasi untuk proses ini sampai jalan di NTT khususnya di Labuan Bajo. Ibu Kusmi melihat yang mulai dari hari pertama tanggal 9 sampai hari ini dan tadi malam kelihatannya cukup ini. Ya, karena saya tidak langsung ada di sana. Saya minta maaf karena kami di DPR juga kami tidak mendapatkan informasi untuk hadiri. Kami makanya ada di tempat sini, kami tidak ada di sana. Saya juga tidak tahu prosesnya karena mungkin ini kepala negara dan mungkin DPR tidak perlu hadir ya. Tapi sampai hari ini kami secara fisik kami tidak mendapatkan pemberitahuan maupun undangan dan saya tentu tidak secara fisik bisa melihat proses ini. Tapi dari media tentu kita melihat soal kemegahan, soal yang lain. Kita berharap bahwa pertemuan ini harus juga memberikan dampak bagi Indonesia dan khususnya juga bagi NTT. Itu yang jadi pentingnya. Kalau misalnya ada banyak isu, termasuk kemarin kita lihat soal ada isunya human trafficking. Saya pikir ini yang betul-betul harus dikaji karena human trafficking ini bukan hanya daerah yang menjadi bertanggung jawab. Karena proses ini akan ada panjang sampai ke luar negeri, ini kan bukan juga proses yang daerah alami. Proses daerah itu adalah rekrutmen. Tetapi proses izin dan yang lain-lain itu ada proses negara karena ini juga menyangkut G2G. Nah ini kami berharap bahwa pemerintah pusat itu sangat harus bisa untuk concern terhadap kondisi ini. Karena di sini ini ya kita akan bicara tentang banyak hal soal kemiskinan, soal terbatasnya pendidikan, tetapi justru itu kan harus dilihat oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat harus intervensinya di posisi yang mana? Posisi yang paling utama itu adalah betul-betul seleksi untuk orang bermigrasi itu dengan posisi aman. Semua orang punya hak untuk dia bekerja di mana saja, tetapi negara punya kewajiban untuk menata itu untuk mereka menjadi orang-orang yang akan bermigrasi secara aman dan nyaman dan terdata sehingga kita semua bisa ini ya. Dan kita berharap bahwa ini juga harus ada kolaborasi yang kuat antara pusat, provinsi dan kabupaten kota termasuk sampai di desa dari proses rekrutmen karena yang kita bicaranya lebih banyak ilegal. Nah, bagaimana memotong mata rantai ini, teman-teman, semua kita harus berkontrol, saling memberitahukan, saling perhatikan supaya orang yang bermigrasi itu, anak-anak kita ini kadang-kadang mereka tidak tahu, gitu loh. Nah, kalau kita yang tahu, paling tidak kita mulai sejak awal juga untuk melihat kondisi ini, untuk kita berkomunikasi untuk ini kira-kira bisa seperti ini. Kalau legal, yang selama ini diatur pemerintah, kami dorong terus untuk seluruh proses dan mekanisme itu menjadi lebih baik ya. Dia punya perizinan, dia punya pelatihan-pelatihan. Kita berharap bahwa sebenarnya BLK harus ditumbuhkan. Nah, kita berharap dengan pertemuan yang ASEAN Summit ini juga isu yang menjadi isu krusial khususnya di NTT itu menjadi kesempatan untuk dibicarakan dan harus ada solusinya, bukan hanya sampai pada batasan pembicaraan gitu. Nah, tentu pertemuan ASEAN Summit ini ada banyak dampak positif, tapi mungkin juga ada banyak dampak negatif dengan kondisi-kondisi lokal. Nah, itu kita berharap bahwa dampak negatif ini tidak terlalu membuat masyarakat menjadi tidak mendapatkan apa-apa dari proses ini. Ya, paling utama mendapatkannya itu adalah soal pergerakan ekonomi yang bisa. Tetapi yang kita berharap bahwa masyarakat lokal akan bisa mendapatkan.
Jadi ya kita bagi porsi lah. Kalau memang yang di pusat punya dampak ekonomi besar, dampak ekonomi juga harus tetap dampak di masyarakat lokal. Terima kasih.